Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video tutorial pemakaian aplikasi HRIS atau Human Resource Information System yang berbasis web dan mobile yang dikembangkan oleh Kianasoft untuk karyawan HK, FKL, dan SSL. Di dalam tutorial ini akan dibahas mengenai tata cara penggunaan aplikasi ini sebagai perangkat untuk merangkum dan mengelola data karyawan yang di dalamnya termasuk absensi, pengajuan cuti, dan penilaian kinerja karyawan. Secara umum, dari tampilan dashboard ini nanti akan diperlihatkan bagaimana tata cara login ke masing-masing subdomain, kemudian tata cara absensi, pengajuan cuti, dan pengisian lembar evaluasi kinerja. Semuanya akan dijelaskan secara teknis dan mendetail oleh Bang Nazwar selaku pengembang dari aplikasi HRIS dari Kianosoft ini. Tetapi khusus untuk evaluasi kinerja ada sedikit yang perlu saya sampaikan, karena untuk saat ini mekanisme ini yang menjadi prioritas kita mengingat sudah hampir sampai di penghujung tahun 2024 dan sudah saatnya lah kita melakukan evaluasi kinerja karyawan. Dalam tutorial ini juga nanti akan ditampilkan siklus penilaian kinerja untuk memudahkan kita melihat jadwal dan siapa-siapa pelaksana dari masing-masing tahap evaluasi ini. Siklus ini juga pernah saya perlihatkan ataupun saya sampaikan dalam sosialisasi kita lakukan di kantor Banda Aceh beberapa hari yang lalu. Ini adalah tujuan. Yang pertama adalah untuk memberikan keputusan kepada staf oleh manajemen terkait perubahan atau penyesuaian job responsibility yang berujung pada penyesuaian jabatan atau posisi yang dapat berupa promosi atau pemutasi dengan mempertimbangkan penempatan staf pada divisi ataupun lokasi kerja yang lebih tepat ataupun mungkin dilakukannya demosi. Yang kedua, apakah perlu penyesuaian gaji sesuai dengan hasil evaluasi kinerja berdasarkan kebutuhan lembaga dan juga ketersediaan dana. Selanjutnya yang ketiga, untuk memperbaiki kualitas kerja staf dalam memberikan kontribusi yang positif kepada lembaga dengan memberikan rekomendasi yang membangun untuk perbaikan, menawarkan bantuan yang sesuai dan juga untuk pengembangan profesional staf dan pengembangan potensi dari masing-masing karyawan. Dan yang terakhir adalah yang ini juga penting untuk memberikan pertimbangan dan keputusan bagi manajemen terhadap perlu atau tidaknya dilanjutkan kontrak kerja karyawan untuk masa kerja tahun berikutnya. Nah, itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai tujuan dari evaluasi kinerja staf ini. Penjelasan secara teknis akan ditampilkan dan dijelaskan secara mendetail oleh Bang Nazwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kianasoft. Pada video kali ini kami akan memberikan tata cara untuk menggunakan aplikasi Human Resource Information System untuk karyawan HK, FKL, dan juga SSL. Silakan mengakses link atau alamat aplikasi yang telah diberikan, kemudian siapkan username dan password yang juga telah kita share sebelumnya. Ya, login ke aplikasi Human Resource ini menggunakan nomor induk karyawan atau nomor induk staff. Oke, langsung saja kita login. Saya akan mencontohkan salah satu karyawan, ya. Login menggunakan nomor induk karyawannya. Nah, setelah berhasil login, kita akan ditampilkan dengan halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada beberapa informasi yang penting, ya, untuk diketahui oleh seluruh karyawan.
seperti core value-nya lembaga, kemudian ada 3 acara terbaru akan tampil di halaman dashboard ini. Nah, seperti ini kan pelatihan aplikasi HRIS ini pada modul absensi, cuti, dan kinerja ini yang dilaksanakan tanggal 11 November 2024. Jamnya jam 9 pagi WIB. Lokasinya itu di ruang rapat ya, lantai 1. Ini pelaksana atau pembicaranya dari HK dan juga dari Kianasoft. Jadi ada 3 acara terbaru akan tampil di sini. Nah, acara-acara yang lampau itu bisa dilihat di menu acara ini ya. Tinggal diakses. Oke, baik, kita ke halaman dashboard kembali. Di sini di sebelah kanan ini ada karyawan yang izin atau sakit pada hari ini. Kemudian ada juga karyawan yang cuti bulan ini. Kemudian di sini ada kontrak jatuh tempo. Jadi 60 hari sebelum jatuh tempo ini akan muncul. Dan ini juga bisa diakses ya untuk melihat data kontrak kita. Bisa diklik seperti ini. Nah, ini adalah dokumen kontrak dan juga job and responsibility karyawan ya, yang sudah ditandatangani pada saat kontrak di awal. Oke, kita kembali ke dashboard. Di sebelahnya ada jumlah karyawan, kemudian ada pengajuan cuti dan cuti berjalan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara secara mandiri ya, baik karyawan HK, FKL maupun SSL untuk melakukan absensi, cuti, dan juga melakukan penilaian kinerja ya. Baik, kita mulai dari absensi personal dulu. Silakan klik menu karyawan, pilih absensi personal. Aplikasi Human Resource ini berbasis lokasi, khususnya pada absensi karyawan ini ya. Silakan isi keterangan absensi. Lokasi saya sudah saya allow, jadi GPS di laptop saya ini sudah aktif. Kalau yang menggunakan smartphone juga sama, tinggal diaktifkan saja lokasinya. Nah, kalau masih belum bisa absen, masih ada kendala, silakan masuk ke menu settingan ya, khususnya di smartphone yang berbasis Android. Masuk ke menu settingan di Androidnya, kemudian pilih lokasi, kemudian izin lokasi. Silakan dipilih aplikasi HK ataupun FKL ataupun SSL ya, silakan diklik aplikasinya agar lokasi ini bisa diizinkan untuk aplikasi tersebut. Nah, setelah itu baru dibuka kembali aplikasi Human Resource-nya, dicoba lakukan absen ulang ya. Nah, ini saya contohkan isi keterangan absen. Nah, sudah berhasil ya. Nah, di sini saya sudah keterangannya tes pada hari ini tanggal 12 November 2024. Nah, ini absensi ini dilakukan sekali saja dan tidak ada tombol pulangnya. Nah, ini kita sudah berhasil masuk, sudah berhasil absen pada hari ini ya, cukup mudah ya. Selanjutnya kita masuk ke cuti personal. Silakan klik menu karyawan, kemudian klik cuti personal. Nah, di sini untuk pengajuan cuti ini bisa dilakukan secara mandiri oleh seluruh karyawan dengan cara mengklik tombol ajukan ya. Jadi cuti ini ada yang mengajukan, ada yang menyetujui ya, ada yang approve. Nah, siapa yang meng-approve atau menyetujuinya adalah atasan langsungnya. Atasan langsung. Kemudian karyawan yang akan mengajukan cuti ini harus mengetahui siapa penggantinya berdasarkan arahan juga mungkin dari atasannya. Misalnya di dalam satu bagian atau satu divisi itu ada stafnya 2 atau 3 orang, itu bisa menanyakan langsung kepada atasannya siapa penggantinya, atau menanyakan ke karyawan yang bersangkutan mau nggak jadi penggantinya. Atau kalau cuma sendiri, penggantinya berarti atasannya langsung. Oke, kita coba ya. Berarti ada
yang mengajukan itu adalah karyawan, yang menyetujuinya nanti adalah atasannya langsung ya. Kita coba. Caranya adalah mengklik tombol ajukan. Nah, di sini silakan klik pilih jenis cuti. Saya ambil cuti tahunan 14 hari ya. Nah, ini atasan saya. Nah, ini misalnya atasan saya. Itu Alfarizi Kamal nih, saya contohkan. Misalnya saya cuti itu mulai tanggal 18. Saya ambil 3 hari ya. Kalau sudah lengkap seperti ini, kita klik tombol simpan. Kemudian klik OK. Nah, status cuti Anda masih aktif. Ini bagaimana cara menanganinya? Ini kembali lagi ya ke halaman sebelumnya, ke halaman cuti personal tadi ya. Jadi ini ada tombol checklist ya di cuti kita yang telah lalu. Ini kita klik saja. Anda telah selesai cuti, klik OK. Nah, sudah. Kemudian baru kita klik ajukan. Kemudian kita pilih cuti tahunan ya tadi. Kemudian atasan saya tadi adalah Hakim Rasid Kamal, penggantinya. Kemudian saya cuti tanggal 18, 3 hari aja ya. Kemudian klik tombol simpan. Nah, ini sudah ada datanya. Nama Khairul Amri, penggantinya Alfarizi Kamal ya. Ini posisi dan regional saya. Jenis cuti, tanggal mulai cuti ini. Kemudian jumlah hari yang diajukan, kemudian tanggal masuk kembali itu tanggal 21 ya. Nah, ini statusnya diajukan. Ini belum diterima oleh atasan langsung ya, karena belum dikirim. Nah, bagaimana cara mengirimnya itu dengan mengklik tombol yang biru ini. Nah, mengapa tidak langsung terkirim? Nah, mungkin kita masih membutuhkan koreksi lagi ya, misalnya tanggal cutinya atau jumlah hari diajukannya itu masih mau kita update, itu bisa klik tombol update ini. Nah, ini masih bisa kita rubah ya. Nah, kemudian kalau kita yakini ini data sudah lengkap, silakan klik tombol kirim pengajuan cuti, klik OK. Nah, ini udah dikirim statusnya. Nah, berikutnya adalah kita logout dulu ya. Nah, sekarang kita logout. Saya akan login menggunakan akun atasan langsung ya dari karyawan tadi. Ini khususnya bagi atasan ya, bagi atasan langsung. Nah, ini di notifikasinya muncul seperti ini, ada persetujuan cuti. Tadi tidak muncul ya. Kemudian di karyawan ini juga muncul menu persetujuan cuti. Jadi ada 2. Ini bisa diklik sini atau di notifikasi ini bisa ya, salah satunya. Ini Khairul Amri mengganti Alfarizi Kamal. Ini posisi dan regional, jenis cuti, tanggal cuti diajukan, dan tanggal masuk nanti tanggal 21. Nah, kalau misalnya atasannya tidak setuju 3 hari, maka pilih koreksi ya, atau menolak langsung ya. Kalau tolak langsung ini tidak bisa diajukan kembali berarti ya, tidak bisa dikirim kembali yang data tadi maksudnya ya. Jadi kalau misalnya 2 hari saja gitu ya, contoh ya, dikoreksi, berarti ini bisa dibuat 0 saja karena kita belum menyetujui ya, dikoreksinya 0. Di catatan ini silakan diketik, misalnya ambil cutinya 2 hari saja karena sedang banyak ya kerjaan lapangan misalnya. Ambil cuti 2 hari saja karena sedang banyak pekerjaan di lapangan. Oke. Kemudian klik selesai. Kemudian klik OK.
Nah, di sini notifikasinya hilang. Di sini juga tidak ada menunya ya, persetujuan cuti. Nah, datanya kemana? Nah, kita kembali ke karyawan sebelumnya ya. Kita logout dulu, kemudian kita login kembali menggunakan karyawan yang mengajukan cuti tadi. Nah, kita kembali ke menu cuti. Nah, di sini kita bisa melihat komentar dari atasan langsung ya. Ambil cutinya 2 hari saja ya, karena sedang banyak pekerjaan di lapangan. Nah, ini kan dikoreksi dari atasan langsung. Nah, untuk itu kita bisa mengikuti ya dari koreksi atasan ini. Dia minta 2 hari saja. Ya sudah, kita tinggal klik tombol update, kita pilih 2 hari ya, 2 hari saja. Ya, tanggal cutinya tanggal 18, atau ini bisa juga kita ganti ya jadi tanggal 19 saja misalnya ya. Kita update. Oke. Nah, ingat ini belum terkirim ya, masih ada di tempat kita. Nah, untuk mengirimnya itu klik tombol biru ini. Nah, muncul notifikasi kirim pengajuan cuti, klik OK. Nah, harus sampai berwarna kuning di sini dan tulisannya dikirim. Nah, kita logout kembali ya. Sekarang kita login menggunakan usernya atasan langsung ya. Nah, di sini di notifikasi juga sudah muncul kembali persetujuan cutinya, silakan diklik. Nah, ini kalian sudah mengajukan 2 hari, tanggal 19 mulainya ya. Nah, ini sudah sesuai dengan harapan atasannya, berarti ini setujui 2 hari. Catatannya selamat cuti ya, sebagai contoh saja ya. Kalau sudah, klik tombol selesai, konfirmasi persetujuan cuti, klik OK. Nah, oke, sudah selesai. Nah, kita logout lagi sebagai atasan ya. Nah, kita login kembali menggunakan user karyawan tadi. Nah, sekarang kita lihat apakah cuti kita sudah disetujui. Nah, sudah disetujui ya, 19 2 hari. Nah, disetujuinya 2 hari. Nanti sisa cuti tahunan kita itu tinggal 9 hari lagi ya, karena total semuanya ini cuti tahunan ini dari lembaga itu sebanyak 14 hari ya. Baik, sudah selesai di permohonan cuti. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian kinerja. Nah, teman-teman bisa mengakses pada menu kinerja ya. Mungkin teman-teman bisa melihat-lihat dulu ya, kriteria evaluasi kinerja itu ada di menu kriteria evaluasi, silahkan diklik. Nah, ini adalah kriteria evaluasi ya. Di sini ada kode ya, F01 atau form 01, kemudian ada form 02 ya. Kemudian ada lagi form 03. Nah, di masing-masing form ini ya, contohnya form 01 ini ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi ada 6 kriteria penilaian. Nah, penjelasannya ada di sebelah kanan. Nah, kalau teman-teman mau melakukan penilaian kinerja ya, silakan dilihat penjelasannya. Nah, kalau F01 ini merupakan formulir dari atasan. Berarti ini atasan langsung yang akan melakukan penilaian terhadap karyawan atau stafnya atau bawahannya. Ya, yang pertama adalah formulir 01, itu adalah formulir atasan. Nah, formulir 02 itu adalah formulir rekan kerja. Nah, berarti rekan kerja ini yang akan melakukan penilaian terhadap kita misalnya ya. Jadi rekan kerja akan menilai kinerja kita. Ya, nah siapa yang menunjuk rekan kerja ini? Tentu saja atasan langsung. Jadi atasan langsung ini akan menunjuk siapa rekan kerja yang akan menilai kita. Kemudian yang ketiga adalah formulir 03.
Nah, ini adalah staf yang dinilai atau diri kita sendiri. Jadi ada tiga komponen penilaian di sini, ada atasan, rekan kerja, dan juga diri sendiri. Nah, kemudian untuk pengisian kinerja ini tidak dapat di update ya. Untuk nilainya itu tidak dapat diupdate. Jadi harus disiapkan diri kita untuk mengisinya. Nah, tetapi memang ada nanti konfirmasi notifikasi ya. Konfirmasi maksudnya, ada konfirmasi apakah akan melanjutkan ke penilaian atau tidak. Nah, kalau sudah masuk ke penilaian itu tidak bisa mundur kembali. Artinya tidak harus diselesaikan ya, sama seperti ujian. Tidak bisa kita update. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita sudah siap melakukan penilaian, silakan klik input nilai kinerja. Ya. Nah, di sini ini atas nama Khairul Amri ya. Nah, berarti ini saya sendiri nih. Berarti saya sendiri yang menilai kalau saya klik tombol input nilai ini. Nah, mengapa ada Alji Kriyanto dan juga Hutani Nadira di tempat saya? Atasan dari Alji Kriyanto dan juga atasan dari Hutari Nadira menunjuk saya untuk melakukan penilaian terhadap Alji Kriyanto dan juga Hutari Nadira. Nah, oke, mungkin kita mulai saja dari penginputan Khairul Amri ya. Ini artinya saya menginput penilaian diri saya sendiri. Ya, oke. Pertama, klik tombol input nilai. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan ya. Di sini ada penilaian form 03 atau diri sendiri. Nah, di sini ada perhatian ya, jika Anda sebagai rekan kerja, maka nama Anda tidak akan dipublikasikan atau dirahasiakan. Jadi pada saat kita menilai rekan kerja, itu nama kita tidak akan dipublikasikan ya. Jadi kita tidak akan tahu siapa yang rekan kerja yang menilai kita ya. Nah, kalau di sini kita masih bisa kembali. Nah, ini masih bisa kembali ya. Saya coba kembali ya, input nilai. Nah, kalau sudah kita klik ke penilaian ya, ini masih bisa di cancel ya. Kalau sudah ke penilaian, kemudian kita klik OK. Nah, berarti kita sudah siap nih mengisi. Oke. Nah, yang ini 6 kriteria tadi sudah ada di sini. Ini juga bisa di unchecklist ya. Tapi secara bawaan ini ke 6-6-nya harus di checklist. Oke, kita lanjutkan ke penilaian. Ya, silakan klik tombol ke penilaian, kemudian klik tombol OK. Nah, di sini kita kan sudah membaca tadi ya kriteria evaluasi tadi. Kita sudah sangat memahami, nah maka kita tinggal isi. Ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sebelah kanan ya ada keterangan, atau saya mulai dari sebelah kiri dulu ya. Ini ada, bisa kita unchecklist juga. Sini ada kriteria penilaian, kemudian di sini ada nilai. Nilai paling rendah itu 1, nilai paling tinggi 4. Nah, silakan kita memberikan nilai kepada diri kita sendiri. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan keterangan penilaian ya. Ini dikhususkan terutama bagi atasan langsung ya. Kenapa diberikan nilai seperti itu? Ini untuk membantu atasan juga untuk mengingat. Karena sekian banyak karyawan yang dinilai, terkadang kita bisa lupa ya. Mengapa? Kan karyawan bisa melihat nanti nilai yang kita berikan ini. Nah, nanti dia juga akan bertanya, mengapa atasan itu memberikan saya nilai misalnya 2 gitu ya. Nah, dia bisa membaca dari keterangan ini. Nah, itu fungsinya, dan si atasan juga akan bisa menjawab ya pertanyaan dari karyawan tersebut. Nah, ini kita contohkan saja. Ini masih nilai diri sendiri, jadi ini bisa juga kita kosongkan ya. Nah, di sini juga terdapat job and responsibility. Jadi kalau mau kita melihat job and responsibility ya yang berkaitan dengan
kriteria-kriteria penilaian ini juga bisa kita buka ya di file ini. Silahkan diklik. Nah, kalau sudah yakin ini sudah lengkap, silahkan klik tombol simpan dan klik OK. Nah, jika sudah kita menginput kinerja tadi ya atas nama diri sendiri, maka tombol input nilai. Nah, tombol input nilai juga sudah hilang di sini. Nah, kita coba lihat ya hasil penilaian kinerja yang kita input tadi itu bisa kita lihat secara langsung di hasil penilaian kinerja saya. Silakan diklik. Nah, di sini formnya form 03, penilaiannya di sendiri ya, skor nilai 24. Nah, ini sistem scoringnya sama seperti indeks prestasi kumulatif ya. Jadi dia akan dibagi dengan total jumlah kriteria evaluasi dari total nilai skor ini. Jadi kalau hanya satu ya, kita bagi itu total nilainya langsung 4 ya. Nilainya excellent. Jadi minimal itu ada 2 orang penilai, baru hasilnya ini akan tampil. Jadi misalnya minimal diri sendiri dan atasan ya, F03 atau F0 dan F01. Nah, baru nanti akan muncul. Nah, di sini. Kemudian kita kembali lagi ke input nilai kinerja. Kita coba melakukan penginputan nilai kinerja rekan kerja kita ya, si Alji Krianto misalnya. Saya klik input nilai, saya menilai sekarang sebagai rekan kerja ya, rekan kerjanya Alji Krianto. Oke, sekarang kita klik tombol kepenilaian, kemudian ada konfirmasi, klik OK. Nah, kita buat nilai di sini kan. Nah, kalau sudah, kita klik tombol simpan, kemudian klik OK. Nah, ini juga sudah hilang. Kemudian Hutani Nadira ya, ini sebagai contoh saja ya, data simulasi. Nah, oke. Kalau sudah klik tombol simpan, klik OK. Nah, sekarang tugas saya sudah selesai. Tidak lebih dari 5 menit kita bisa menyelesaikan input nilai kinerja, asalkan kita sudah siap ya. Nah, oke, kembali hasil penilaian kinerja kita tidak akan berubah ya dengan kita melakukan penilaian terhadap rekan kerja kita. Akan berubah jika atasan kita melakukan penilaian. Nah, oke, sekarang kita coba logout dulu dari Khairul Amri. Saya akan login menggunakan akun atasan langsung ya. Nah, saya akan melakukan penilaian kinerja staf saya atau bawahan saya dengan mengklik input nilai kinerja. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya di akun atasan langsung. Atasan langsung bisa memilih ya rekan kerja yang akan menilai karyawannya ya, atau stafnya atau bawahannya. Misalnya tadi Alfarizi Kamal itu dinilai nanti oleh Alji Krianto. Alji Krianto ini akan dinilai oleh Khairul Amri ya. Kemudian Khairul Amri ini akan dinilai oleh Alfarizi Kamal. Nah, ini si atasan bisa memilih nama di sini siapa rekan kerja yang akan menilai bawahannya dengan mengklik nama-nama yang ada di sebelah kiri ini ya. Kemudian setelah yakin ini yang akan menilai ya, rekan kerja yang akan menilai, selanjutnya klik kirim ke rekan ya. Muncul notifikasi seperti ini atau konfirmasi ya, klik OK. Nah, ini sudah terkirim datanya. Jadi makanya karyawan-karyawan nanti akan muncul beberapa nama ya, seperti yang tadi kita uji coba tadi. Ada 2 orang karyawan yang dinilai oleh temannya ya, kerjanya. Nah, sekarang kita akan menilai si Khairul Amri supaya kita lihat hasil penilaiannya, hasil nilainya.
Ini untuk atasan langsung ya. Contohnya si Pak Lukmanul Hakim akan melakukan penilaian terhadap bawahannya, yaitu Khairul Amri. Yaitu klik tombol input nilai, kemudian klik tombol kepenilaian, muncul konfirmasi, klik OK. Nah, ini silakan dibuat penilaiannya. Sudah. Baik. Ini contoh saja ya keterangannya. Ini silakan diisi sesuai dengan komentar dari atasan ya, apa yang ingin disampaikan ini silakan diinput. Kemudian klik OK. Nah, ini Lukmanul Hakim Khairul Amri sudah dinilai ya. Sudah dilakukan penilaian. Nah, Pak Lukmanul Hakim juga bisa menilai dirinya sendiri ini ya. Sekarang kita coba kembali ke Khairul Amri ya. Kita coba lihat nilainya karena sudah dinilai oleh Pak Lukmanul Hakim. Nah, sekarang kita logout dari Pak Lukmanul Hakim. Kita akan login kembali menggunakan user karyawan. Nah, ini kita lihat di menu kinerja, klik hasil penilaian kinerja saya. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya, karena sudah ada minimal 2 penilai ya, yaitu diri kita sendiri dan juga atasan. Dan pencapaian saya itu ya, pencapaian Pak Khairul Amri ini 3,75. Nah, masuk ke range nilai A ya, sangat memuaskan. Ini excellent. Nah, untuk detail penilaian dari atasan itu juga bisa dilihat secara langsung di sini keterangannya. Ya. Baik, sampai di sini untuk video kali ini. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Human Resource Information System untuk modul karyawan dan kinerja ya, yaitu absensi personal, cuti personal, dan juga menginput nilai kinerja. Baik, jika ada yang mau ditanyakan dapat menghubungi HR-nya masing-masing, baik HR-nya di HK, FKL maupun SSL, dan dari HR nanti akan berkomunikasi langsung dengan kami dari Kianasoft. Oke, demikian video tutorial kali ini. Sampai ketemu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.